Timnas Indonesia, walau bermain buruk dan kalah, tapi tetap dibela oleh para pandit-pandit di luar sana. Bahkan, para pandit-pandit tersebut seolah menjadi juru bicara Timnas Indonesia. Oke, berikutnya. Di leg pertama, saat melawan Libya, Timnas Indonesia bermain buruk dan kalah, bahkan dibantai oleh Timnas Libya. Namun, di leg kedua atau di pertemuan kedua kali ini, Timnas Indonesia walaupun tetap kalah, tapi sedikit ada kemajuan dalam hal permainan dan sedikit lebih bagus cara bermain Timnas Indonesia dibandingkan saat pertemuan pertama melawan Libya. Oke teman-teman, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, tempat kita membicarakan sepak bola dan politik. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang Timnas Indonesia. Dan secara kebetulan, Timnas Indonesia kalah baik di pertemuan pertama maupun di pertemuan kedua. Bahkan di pertemuan pertama dibantai teman-teman. Namun para pandit di luar sana tetap dengan 1000 alasan membela Timnas Indonesia. Bahkan seolah mereka menjadi juru bicara Timnas Indonesia, teman-teman. Dan begini teman-teman, kita bahas sedikit di leg pertama. Di leg pertama, Timnas Indonesia dibantai oleh Libya 4-0. Dan itu dari gol Timnas Libya adalah kesalahan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Indonesia. Dan kesalahan itu yang tidak diperlukan. Begitu teman-teman. Jadi kesalahan-kesalahan receh yang dilakukan oleh pemain-pemain Timnas Indonesia. Bahkan bermainnya buruk sekali teman-teman. Kita bisa lihat Justin Hubner yang membuat blunder berkali-kali. Ada Marcelino yang berbanyak tidak jelas. Lalu apa yang kita harapkan? Apa hasil dari latihan selama ini? Gitu teman-teman. Oke, pertandingan itu hanyalah friendly match yang tidak ada dalam jadwal FIFA. Tapi tentu saja kita mempertanyakan cara bermain timnas. Di samping walaupun kalah, kita tidak mempersoalkan timnas itu kalah atau menang, tidak. Yang kita persoalkan kenapa permainan timnas Indonesia, permainan timnas kita begitu buruk, teman-teman. Oke lah, ada yang beralasan bahwa pemain ini baru sampai pagi lalu dimainkan. Ya, kalau tahu begitu harusnya tidak dimainkan kan, teman-teman? Secara logikanya kan, secara logika, kenapa baru sampai lalu langsung dimainkan? Padahal kan masih banyak pemain lain, begitu. Terus ada yang bilang, Marcelino baru sembuh dari cedera. Ya oke, baru sembuh dari cedera. Tapi, kalau baru sembuh dari cedera, kenapa dipaksakan untuk dimainkan? Sehingga performanya itu hancur. Oke lah, friendly match kemarin itu kan di leg pertama, ya bisa dibilang hanya ajang uji coba untuk melihat bagaimana kesiapan timnas, gitu kan. Sehingga pergantiannya juga bahkan 10 pemain digantikan. Tapi tetap saja teman-teman, kesalahan elementer yang selalu dibuat oleh pemain-pemain timnas. Belum lagi masalah mobilitas pemain yang permainannya yang hancur.
Di leg pertama ya ini teman-teman. Ini kita bahas di leg pertama. Dan Sintayong beralasan bahwa pemain diberi latihan dengan intensitas yang sangat tinggi. Ya oke, kita terima itu teman-teman. Kita terima. Tapi ada kesalahan juga dari Justin Hubner yang para pandit-pandit sepak bola juga memberi alasan bahwa dia baru sampai begitu dalam perjalanan 5 jam ke Turki. Sehingga dia performanya masih belum bagus. Oke, kita terima itu. Tapi kesalahan yang dibuat, teman-teman, itu kesalahan pemain-pemain Tarkam pun tidak bakalan melakukan kesalahan seperti itu, teman-teman. Begitu. Sehingga tidak wajar jika seorang pemain bola, apalagi dia bermain di Liga Inggris, pemain yang bisa dibilang pemain bola yang lebih profesional dari pemain-pemain asli timnas Indonesia gitu, yang bermain di dalam negeri. Sehingga tidak perlu ada kesalahan-kesalahan kecil seperti itu. Begitu teman-teman. You can do the mistake like that. Oke? Oke teman-teman. Kita lanjut ke pertemuan kedua timnas Indonesia melawan Libya. Dan kali ini sedikit menggembirakan karena ada kemajuan dari ketika di leg pertama, di pertemuan pertama melawan Libya gitu teman-teman. Tapi tetap kesalahan elementer yang terus dilakukan oleh pemain-pemain, bahkan pemain belakang, sering melakukan kesalahan-kesalahan elementer. Terus mobilitas permainan juga masih kurang efektif. Terus ditambah lagi ada tendangan-tendangan ke arah langit yang tidak diperlukan. Gitu teman-teman. Jadi banyak koreksi dari pertemuan kedua kali ini saat melawan Libya. Skor 2-1. Ya, cukup. Sebenarnya skor bagi saya, skor itu tidak diperlukan ya. Karena ini ajang friendly match. Jadi Sintayong masih men-setting pemain, mencari formasi terbaik, mencari pemain-pemain yang performanya bagus begitu, masih uji coba, melakukan eksperimen kecil gitu teman-teman. Tapi tidak apa-apa, soal hasil itu kita tidak perlu protes teman-teman. Yang kita koreksi adalah soal permainan begitu teman-teman. Itu yang kita harus koreksi. Namun dari leg kedua kali ini, di babak pertama Indonesia bermain cukup bagus. Jarak antar pemain juga bagus, teman-teman. Beda dengan di leg pertama kemarin. Sekarang di leg kedua di babak pertama, jarak antar permainannya bagus, sangat ketat, sangat bagus untuk dilihat, ditonton ketika babak pertama, teman-teman. Karena bola dari kaki ke kaki bisa dilihat, bisa kita nonton, enak untuk dilihat begitu teman-teman. Dan mobilitas permainannya juga bagus ketika babak pertama. Walaupun ada kesalahan-kesalahan kecil, tapi itu masih bisa ditolerir bagi kita. Dan Marcelino pun bermain cukup bagus kali ini. Namun di babak kedua teman-teman, di babak kedua entah kenapa jarak pemain begitu jauh sehingga susah untuk pemain-pemain mencari ruang, mencari kawan gitu. Dan cenderung dari bola-bola dari belakang itu di long ke depan begitu. Sehingga pada babak kedua permainan sangat tidak enak dilihat, tidak enak ditonton. Begitu teman-teman. Mobilitas permainan hancur babak kedua. Kesalahan elementer juga banyak. Jarak pemain yang begitu jauh sehingga pemain belakang harus long bola ke depan. Terkesan permainan Tarkam di babak kedua itu teman-teman. Aduh,
parah dan Yaakob Sayuri sepertinya cedera lagi. Ya, saya bingung dengan apa hasil dari latihan di Turki selama ini, begitu teman-teman. Tapi ya tetap kita masih terus koreksi, walaupun ini hanya friendly match, jadi masih bisa kita tolerir teman-teman. Berikutnya mungkin di tanggal 15 akan bertemu Iran. Ya, tapi di situ juga ya menurut saya Sintayong masih tetap akan bereksperimen di situ. Masih tetap akan melakukan eksperimen. Yang penting pada saat dimulainya Piala Asia nanti, itu intinya teman-teman. Itu harusnya tidak boleh ada lagi kesalahan-kesalahan. Yang patut dikoreksi adalah kesalahan kecil, itu yang harus dihindari teman-teman. Kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan pemain-pemain tarkam, itu yang harus dihindari. Apalagi permainan bola di belakang yang kurang efektif, itu harus dihindari teman-teman. Jadi itu koreksi saya. Jarak antar pemain harusnya seperti di babak pertama, di pertemuan kedua. Itu harus bagus teman-teman, seperti itu. Jarak antara pemainnya tidak boleh terlalu jauh. Terus kesalahan elementernya tidak perlu dilakukan lagi. Dan permainan dari kaki ke kaki. Itu yang penting untuk permainan timnas, teman-teman. Terlepas dari skornya berapa-berapa, kita kalah berapa-berapa, ya, I don't really care about score. Tapi yang perlu adalah harmonisasi pemain. Itu yang kita kepingin lihat. Bagaimana timnas Indonesia mempertontonkan permainan yang indah, itu yang kita ingin lihat, teman-teman. Makanya itulah yang kita kritik terus dari Coach Sintayong. Kita tentu mengerti bahwa Coach Sintayong saat ini masih terus bereksperimen, gitu teman-teman. Dan kita akan tunggu hasilnya pada saat Piala Asia nanti. Oke teman-teman, pantau terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan like jika Anda suka dan ingin terus berada di channel ini. Oke, see you on the next video.